wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami delegasi dari Universitas Gadjah Mada dengan saya Risma Widiantari, Christian Todo, dan Ardiansyah Dwi Saputra bertindak selaku tim pro berkenaan dengan mosi Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Sebagai lembaga kuasi peradilan, Bawaslu berwenang melakukan proses adjudikasi dan menghasilkan putusan atas adanya pelanggaran pemilu. Pada praktiknya, kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi berupa kesalahan rekapitulasi suara pasca penetapan hasil pemilu kerap berbenturan dengan kewenangan MK sebagai lembaga pemutus sengketa hasil. Sebagaimana terjadi dalam pemilihan DPRD di Batam, di mana pemeriksaan pelanggaran oleh Bawaslu masih berjalan dan bersamaan dengan itu permohonan sengketa hasil masuk ke MK. Hal ini memunculkan 3 masalah. 1. Tumpang tindih kewenangan antar lembaga. 2. Potensi pertentangan putusan yang berujung pada ketidakpastian hukum. Dan 3. Kebingungan bagi pihak pelaksana putusan. Oleh karenanya, sebagai tim pro, kami menolak kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil dilakukan. Selanjutnya, terdapat beberapa alasan mengapa Bawaslu sesungguhnya tidak perlu berwenang lagi dalam menangani pelanggaran pemilu pasca adanya penetapan hasil. Pertama, karena hal ini sudah masuk dalam ruang lingkup perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dipaparkan oleh Janedri M. Ghaffar dalam bukunya yang berjudul Hukum Pemilu dalam Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi, bahwa kedudukan kewenangan PHPU haruslah dimaknai sebagai penyelesaian seluruh perkara pemilu, yang nantinya akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada hasil pemilu itu sendiri. Pasalnya, beliau beranggapan, pemilu harus dipahami sebagai sebuah proses yang bertahap, sehingga apabila terdapat perselisihan hasil pemilu, maka MK diberikan kewajiban untuk menganalisis perselisihan tersebut dari seluruh tahapan yang ada, termasuk juga dalam konteks pelanggaran pemilu. Sehingga seluruh pelanggaran tersebut akan menjadi sebuah bundle case yang diselesaikan dengan mekanisme One Room One Solutions oleh Mahkamah Konstitusi demi mencerminkan legal certainty. Kedua, bahwa adanya kewenangan Bawaslu ini tidak dapat mencerminkan adanya kemanfaatan hukum, karena pemutusan Bawaslu seringkali dikesampingkan oleh lembaga seperti KPU dan juga Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, MK sendiri seringkali menegasikan kedudukan putusan Bawaslu, sebab MK beranggapan bahwa pelanggaran aku sudah masuk pada kewenangan PHPU. Tidak hanya itu, MK pun beranggapan bahwa tumpang tindih kewenangan antara lembaga ini juga bertolak belakang dengan prinsip penyelesaian sengketa pemilu yang digagas oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance atau IDEA, tepatnya pada prinsip kejelasan dan juga kesederhanaan. Di sisi lain, KPU sendiri pun juga acap kali tidak melaksanakan putusan Bawaslu, sebab KPU menganggap bahwa lembaga yang berhak untuk mengubah dan memerintahkannya terhadap penetapan yang dibuatnya sendiri adalah Mahkamah Konstitusi, bukannya Bawaslu. Contohnya pada kasus OSO, di mana KPU lebih mengedepankan rasio pada putusan Mahkamah Konstitusi dibandingkan putusan Bawaslu. Lihat dengan adanya reaksi MK dan juga KPU pada putusan Bawaslu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Bawaslu pada penanganan pelanggaran pemilu pasca adanya penetapan hasil tidaklah mencerminkan kemanfaatan hukum, sebab cenderung problematik dan menciptakan deadlock legal mekanisme antara lembaga pemilu. Oleh karena itulah, Bawaslu sesungguhnya sudah tidak perlu lagi berwenang pada pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu. Berdasar hasil analisa kami, kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil oleh KPU akan menciptakan berbagai problematika. Oleh karena itu, sudah seharusnya kewenangan Bawaslu ini dibatasi hingga sebelum adanya penetapan hasil oleh KPU. Dan Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of Democracy bisa menjadi one room solution atas permasalahan pemilu pasca penetapan hasil. Dengan adanya batasan mekanisme ini, setidaknya terdapat 3 manfaat. Pertama, dari segi kepastian hukum, pemisahan dan pembatasan kewenangan akan menciptakan prosedur hukum yang jelas dan tidak ambigu. Kedua, dari segi kemanfaatan, pembatasan ini akan mencerminkan prinsip good governance dan memenuhi prinsip penyelesaian sengketa pemilu menurut IDEA, yakni dari segi efektivitas dan efisiensi prosedur. Ketiga, dari segi keadilan, pembatasan ini mampu menyatukan jalur penyelesaian sengketa pemilu pasca penetapan hasil, sehingga para pemohon tetap akan mendapatkan keadilan secara prosedural dan keadilan secara substantif, karena diselesaikan melalui prosedur hukum yang tepat. Adapun solusi yang kami tawarkan, 1. Merevisi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Perbawaslu, dan lain-lain yang berisi pengecualian wewenang Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pasca penetapan hasil dilakukan. 2. Membentuk peraturan pelaksana tambahan yang berisi alur koordinasi dan kewenangan lembaga dalam penyelesaian sengketa administrasi pemilu. Sekian dan terima kasih.